Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Anita Valo, NPM 31190020, kelas A semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya diberi tugas pragmatik untuk mereview sebuah artikel yang berjudul Deksis dalam Film Cinderella. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini latar belakang. Nah, latar belakang di sini pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa yang konteks yang menjadi dasar penentu pemahamannya. Menurut Levinson 1983 halaman 21. Levinson juga menambahkan bahwa pragmatik mencakup bahasa tentang tanggapan, tindak tutur, implikator percakapan, aspek-aspek, dan deksis. Deksis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang disebut deikos, yang artinya menunjuk. Melalui bahasa, segala bentuk linguistik yang digunakan untuk mencapai hal ini menunjukkan disebut ekspresif deiktik. Yang berikut, peneliti ini menggunakan film sebagai sumber data. Nah, film adalah karya sastra yang mengandung kata, frasa, klausa, kalimat, dan ungkapan dalam setiap percakapan oleh para tokoh. Penulis memilih film Cinderella yang menceritakan tentang kisah hidup seorang wanita yang cantik yang terlahirkan dalam keluarga yang bahagia. Alasan memilih film Cinderella adalah penulis menyaksikan film itu, dia menemukan bahwa para tokoh dalam film menggunakan banyak deksis dalam percakapan mereka. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang deksis dalam film Cinderella. Jadi, berdasarkan penelitian awal, penulis dapat menemukan film Cinderella dapat menemukan deksis dalam film Cinderella seperti yang pertama, di mana wanita-wanitaku cantik. Yang berikut, bawakan aku ranting pertama yang menentu bahumu dalam perjalananmu. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi bentuk-bentuk deksis yang ditemukan dalam film Cinderella. Yang kedua, untuk menganalisis makna dari bentuk deksis yang ditemukan dalam film Cinderella. Yang ketiga, masalah. Masalah yang pertama, apa bentuk deksis yang digunakan dalam film Cinderella? Masalah yang kedua, apa makna deksis yang ditemukan dalam film Cinderella? Yang keempat, landasan teori. Penelitian ini akan menggunakan teori dan 4 landasan teori. Penelitian ini akan menggunakan teori dari Levinson tahun 1983. Levinson mengatakan bahwa deksis merupakan suatu cara yang sangat mudah untuk diteliti. Hubungan antara bahasa dan konteks yang tercermin terdapat di dalam struktur bahasa itu sendiri. Yang berikut, yang kelima, pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data tentang deksis dengan cara pertama. Penulis menonton keseluruhan film Cinderella. Kemudian, penulis mencetak teks percakapan dalam film Cinderella. Kemudian, memisahkan deksis yang ditemukan dalam film pada kertas lainnya. Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan deksis menurut bentuknya pada sebuah kertas terpisah. Berikutnya yang sudah terlebih dahulu diberi kode masing-masing deksis.
Yang keenam, analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Data yang dianalisis menurut bentuk-bentuk deksis dan makna berdasarkan teori dari Stephen C. Levinson tahun 1983. Yang pertama, bentuk-bentuk deksis dalam film Cinderella. Bentuk-bentuk deksis dalam film Cinderella. Yang pertama, deksis orang. Bentuk deksis orang yang ditemukan dalam film Cinderella dibagi atas 3 kategori, yaitu orang pertama, kategori orang kedua, dan kategori orang ketiga. Kategori orang pertama, misalnya Cinderella bertanya kepada ibunya, apakah dia percaya bahwa hewan-hewan dapat mengerti dengan apa yang mereka katakan? Lalu ibunya berkata, saya percaya bahwa hewan dapat mendengar dan berbicara kepada kita jika saja kita mendengar. Yang berikut kategori orang kedua. Saya menyukai akhir yang bahagia. Tidakkah kau merasa demikian? Yang berikut kategori orang ketiga. Seperti, apakah mereka menyimpan hewan di dalamnya? Bentuk yang kedua, deksis tempat. Deksis tempat seperti, apakah mereka menyimpan hewan di dalamnya? Bentuk yang ketiga, deksis tempat. Bentuk yang ketiga, deksis waktu. Seperti, sekarang tidak seharusnya menangis. Bentuk yang ketiga, deksis wacana. Ini, aku menemukannya tergantung di pohon. Bentuk yang berikut, deksis sosial. Kau tidak perlu memanggilku seperti itu, panggil aku madam. Yang kedua, makna deksis dalam film Cinderella. Makna deksis dalam film Cinderella ditemukan bentuk-bentuk deksis yang digunakan para tokoh dalam percakapan mereka melalui kalimat-kalimat yang digunakan. Adapun makna deksis dalam film Cinderella sebagai berikut. Yang pertama, deksis orang. Deksis orang yang ditemukan dalam film ini dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu deksis orang pertama, deksis orang kedua, dan deksis orang ketiga. Deksis orang adalah pemberian bentuk menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa saat ujaran tersebut diucapkan. Yang pertama, deksis orang. Deksis orang pertama. Kategori yang pertama adalah kategori penutur kepada dirinya sendiri atau kepada suatu kelompok yang melibatkan dirinya. Seperti Cinderella bertanya kepada ibunya, apakah dia percaya bahwa hewan-hewan dapat mengerti dengan apa yang mereka katakan? Lalu ibunya berkata, saya percaya bahwa hewan dapat mendengar dan berbicara kepada kita jika saja kita mendengarnya. Analisisnya seperti ini. Kata I seperti kata saya dalam ujaran di atas menunjukkan kepada Ibu Cinderella dan merupakan subjek dalam kalimat yang bertindak sebagai pembicara, atau kata us dan kata we pada ujaran yang di atas menunjukkan pada Cinderella dan ibunya. Cinderella sebagai pendengar. Kategori orang kedua. Kategori orang kedua yakni pemberian bentuk ujaran penutur kepada seorang atau lebih yang melibatkan dirinya. Seperti Cinderella yang membaca cerita untuk ayahnya sangat senang dan akhir dari ceritanya Cinderella. Yang berikut kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ideal. Yang pertama,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan deksis menurut bentuk dan maknanya, berdasarkan teori dari Stephen Levinson 1983. Yang kedua, bentuk-bentuk deksis yang ditemukan dalam film Cinderella dengan yang ditemukan oleh Levinson. Yang terakhir, saran. Penulis menyarankan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menggunakan film Cinderella sebagai objek penelitian dengan menggunakan unsur-unsur linguistik lainnya, misalnya kalimat tanya dan benda atau kata sifat. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.